dan ketika balik dia sengaja apa? ya Tapi ujung-ujungnya tetap diselesaikan. kekuatan dari MSI bayangkan 2 bulan tuh mbak, 2 bulan saya belum bayar SPP. Welcome back to Sosiostal, di mana podcast untuk anak-anak skena sosiologi yang pastinya kita tuh di sini walaupun receh-receh tapi berisi ya teman-teman. Isi pikiran. Isi pikiran. Nah, jadi di sebelah saya nih udah ada 2 orang yang lumayan beken banget di sosiologi. Siapa yang nggak tahu 2 orang ini? Kalau nggak tahu berarti kayaknya harus dipertanyakan sih mahasiswa di sosiologi. Kalau nggak tahu kampungan. Oh, kampungan. Oke, kampungan. Nah, di sini nih ada 2 orang yang bisa kita bilang rival di sosiologi. Di sebelah ini ada siapa nih? Ada ecangke_11 brand ambassador skena dan Starboy. Oke, sebelahnya lagi rivalnya siapa nih? Muhammad Yarisat Ubaya. Oh gitu. Brand ambassador. Bukan. Oh, apa dong? Oke. Oke, jadi 2 orang ini merupakan orang yang berpengaruh ya teman-teman di prodi sosiologi. Kenapa berpengaruh? Pengaruh baik atau buruk nih? Ya dua-duanya bisa. Dua-duanya tergantung situasi dan kondisi ya. Yang di sebelah ini sedikit ya biografi tentang Kak Ecang. Sebut saja Kak Ecang nama malamnya. Ya. Jadi beliau ini merupakan ketua himpunan di tahun 2023 dan menjadi ketua di beberapa UKM ataupun organisasi Lombok Timur ya. Dia ini merupakan Lotim Plek banget yang setiap hari bisa balik Lotim berapa kali kayaknya? 250 kali. Lebih dari Bupati Lombok Timur sendiri ya teman-teman. Dia Lotim, lebih Lotim dari orang Lotim gitu. Iya. Nah terus Kak Ecang ini juga banyak banget bergelut di organisasi intra maupun ekstra di kampus ya teman-teman. Siapa mungkin hampir setengah dari penghuni kampus itu sudah memfollow IG-nya Kak Ecang kayaknya tadi yang sudah disebutkan. Sekarang sampai ada adminnya. Admin sekarang. Ada admin Ya. Instagram. Siapa Sekarang Instagram saya sudah mengalahkan admin slot, teman-teman sekalian. Oke. Karena tujuan Instagram saya membasmi slot-slot. Oke, keren banget nih. Jadi teman-teman harus pantengin dari awal sampai akhir podcast ini. Kalau bisa mungkin nanti bisa di-follow back sama Kak Ecang. Siap. Enggak saja Danpol sama Pak Esa. Kenapa bisa Danpol? Nah, Sombong. Sombong gitu. Nah, jadi itulah sedikit biografi singkat dari Kak Faisal. Nanti kita akan next kita ulik lagi bagaimana kehidupan Kak Ecang, kehidupan romantisnya mungkin ya kita bisa cari tahu nanti. Terus di sebelahnya ada Yaris Satya Ubaya yang bisa kita bilang sedikit berandal tapi otaknya main banget teman-teman. Bohong. Beliau merupakan best of the best dari anggota himpunan mahasiswa sosiologi di tahun 2023. Nah, jadi 2 orang ini merupakan angkatan 21. Bisa kita lihat ya bagaimana muka-muka tertekannya mengurus skripsi ya teman-teman. Kayaknya udah gimana sampai mana Kacang gimana? Udah sampai bab akhir. Akhir mana? Akhir belum mulai. Kalau kita sekarang punya, kalau ditanya semester berapa kita jawabannya semester akhir. Oh gitu. Akhirnya kita nggak tahu. Kita nggak sampai akhir DO ya. Ya. Nah, jadi pada ini pagi apa sore sih ini di sini? Kebetulan ini Pada apa nih? tengah malam. Tengah malam. Ya. Oke, pada pagi biar semangat Pagi, pagi ya. terus. Siap. Pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih kehidupan kampus, bagaimana tentang first impression dari 2 orang ini yang bisa kita bilang salah satu mungkin kalau bahasa sasaknya pembelek ya di sosiologi ya. Ya. Badan saya emang belik. Oh belek, oh gitu. Nah jadi kita akan masuk nih di segmen pertama. Dimana pada segmen pertama itu udah saya kenalin yang dua nih kok saya belum kenalan. Iya. Harus banget nih teman-teman kenal hostnya dulu ya. Benar. Dimana saya adalah Tuni yang merupakan mahasiswa lumayan aktif di sosiologi. Teman-teman jadi harus follow IG saya juga ya, jangan follow IG-nya kayak Ecang saja. Iya. Ini boleh di follow nggak IG-nya?
Boleh. Boleh. Oh, boleh, gitu. Nama Instagramnya bro? Nama Instagramnya? Yarit Baye. Yarit Baye. Coba dicari guys. Siapa tahu di fallback ya. Soalnya katanya udah ada yang punya. Ya, Dapetnya- Betul kali. Oh, dapetnya di unfold kayak Echan gitu. Ya. Nah, kita masuk ke segmen pertama nih teman-teman, di mana pada segmen pertama ini kita membahas tentang first impressionnya dari dua orang ini tentang lingkungan kampus. Betah nggak sih sebenarnya atau apa sih first impression awal banget nih dari masuk prodi sosiologi gitu. Sebelumnya kayak Echan jurusan apa di SMA? Jurusan IPS. IPS. Oh, Ya. oke, sejalur lah ya teman-teman. Ilmu pengetahuan siswa. Apa ini? Jurusan apa nih? Sangat linear kalau saya bahasa. Ini bahasa. Bahasa. Oke, jadi lincer ya. Iya. Dan saya kebetulan teknik teman-teman. Oke, jadi di sini ada beberapa background yang berbeda. Sebenarnya kita akan nanti saling sharing, ya Sharing. tentang bagaimana mungkin first impression kita tentang prodi sosiologi, yang dimana sekarang sudah jadi fakultas kah? Iya, fakultas Sudah seperti jadi fakultas FHISIP ya. teman-teman. FHISIP. Oke, deh sekarang gimana nih menurut kayak Ecang aja deh. Oh, saya dulu ya? Iya, gimana Oh. first impressionnya ngelihat prodi sosiologi dan mungkin awal dari kayak oke saya tertarik nih dengan prodi sosiologi. dan lingkungan kampusnya Iya, seperti lingkungan apa? kampusnya. Oh, ini materi kita sekarang ya? Belum di briefing saya. Oh, belum di briefing. Oh. Apa kita briefing dulu atau gimana? Oh, langsung aja lah, Ini karena ini kita podcast topiknya santai, gimana? Oke, nggak podcast santai. Silakan ya Ecang gimana nih? Oke, pandangan pertama di lingkungan kampus, teman-teman tentu sangat berbeda dengan dunia SMA. Bagaimana keberagaman itu ada, bagaimana ruang adat, suku dan budaya dari masing-masing mahasiswa yang ada di sana sangat berbeda-beda dan unik. Ada yang frontal seperti beliau yang tiba-tiba langsung memakan kaca, ada yang lebih alim, ada yang suka dengan gaya-gaya style yang saya tidak pernah melihat di daerah saya. Jadi di sana saya belajar dari keunikan itu saya ngelihat oh ini perlu kita pelajari karena dalam sosiologi kita dipaksakan untuk bisa mendalami karakter dari seseorang itu seperti itu Mbak Tun. Nah terus kalau Kak Ecang ini tipe yang mana nih? Tipe yang mengarah ke anak-anak yang alim, anak-anak yang tepat waktu sholatnya, Oh, iya, iya. atau seperti apa nih? Dan perubahan dari Lotim ke Mataram gitu ya, tentu ke culture-nya pasti berbeda gitu. Teman-teman yang ada di Lotim dan di Mataram gimana nih? Ya, saya jujur nih Tun. Jujur, Li. Saya mengalami culture shock melihat Oke. karakter teman-teman khususnya yang ada di Mataram. Melihat misalkan wanita-wanita yang biasanya kita ngelihat berjilbab dan tertutup di Lombok Timur, khususnya di daerah saya tiba-tiba wow, it's amazing gitu kan. Good night gitu saya lihatnya. Jadi Ada sangat gejolak. kaget gitu. Iya, Dan kalau- kita ngerasa kayak anak kampungan banget. Nah, kalau tipikal saya sih anak jamak-jamak. Oh, jamak-jamak. Jamak-jamak, bahasa jamak-jamak itu kayak anak yang sederhana gitu. gitu. Tidak mau neko-neko lah gitu. Seperti pakaian sekarang nih, teman-teman. Gimana coba? Skena boys and shutter boys. Yang Oh, awalnya iya. melihat wanita yali-yali, Yali-yali, gitu ya. Sekarang Ya. pernah ikat rambut gitu Wah, ya. itu nggak Skena saya banget. hafal, Oh, skena gitu. banget gitu. Nah, Itu terus sudah. untuk Kak Ubay ini gimana yang anak Mataram banget tapi masuk sosiologi? Ya. Mana tuh? Ya karena kebetulannya sebenarnya saya tuh dari lahir sudah cita-cita masuk sosiologi. Oh, dari lahir banget. Iya kebetulan fun fact ya saya lahir 10 bulan tuh kenapa saya lahir 10 bulan? kenapa? Pas 9 bulan tuh saya udah siap keluar tapi Oke. sebulan terakhir tuh saya mikir saya kuliah apa ya besok gitu. saya bilang gitu. Pernah gara-gara itu jadi begitu saya masuk sosiologi tuh saya bilang ada kultur shock juga karena saya yang biasa melihat di Mataram pakaian terbuka lihat banyak teman-teman Lotem pakaian tertutup. Jadi kan saya cukup terkejut ya waktu itu kan kayak mana ada kesukaanku kan. Nggak tahu bercanda dong emang tapi ya sebenarnya kalau saya bilang terkejut enggak juga kayak saya anggap semuanya tuh pasti ada jalannya ya maksudnya kayak Masing-masing gitu ya. pasti saya bisa beradaptasi gitu di lingkungan baru. Saya selalu menganggap kalau apapun yang saya lakukan tuh pasti ada jalannya dan ada impactnya baik buruk ataupun baik kepada saya sendiri. Jadi tidak ada yang mengejutkan. Bro, kalau ngelihat saya itu dulu kampungan nggak? kalau lihat Ecang dulu kayak saya lihat ih apaan sih ini najis banget gitu. Oh, gitu. saya Apalagi dikatakan lumayan najis. beda ya antara Beda. Kak Ecang nih Lotim mana BTW? Lombok Timur Aimal. Lumayan ya guys. Terus Mataram Saya orang Rembige. Orang Rembige. Rembige. Jadi Ya. Mataram pride banget. Nah, terus Kak Ubay nih. Tapi ngeliat lu klarifikasi apa? tadi dia bilang Faisal najis banget nggak seperti itu sih lebih ke lebih Oh, gitu. lebih Iya, ke soalnya. lebih ke najis ini najis muga lagoh. Iya, Muga udah lagoh. bisa yang harus dibahas banget. Nah, terus
Ubay melihat kultur di Mataram, walaupun orang Mataram tapi sedikit shock ya saat masuk kampus, apalagi betul nggak? Ubay mana ya? Saya sekolah di madrasah kebetulan. Saya sekolah SMP-nya? SMP-nya di SMP negeri. Oh gitu, berarti pas SMA man gitu. Iya, madrasah. Oh gitu. Maksudnya sosiologi. Sosiologi. Oke. Tapi kok nggak ada tampilan mannya ya gitu? Karena saya diajarkan dalam agama itu ya kita tuh tidak boleh riak, jadi saya tuh beribadah dalam diam aja. Oh, beribadah dalam diam. Gitu. Tadi sebelum berangkat sini saya duha ngaji 30 juz, Gitu. saya baca kitab-kitab sebelum berangkat ke sini. Pantesan saya nggak diangkat, oh berarti mengganggu. Iya, ganggu. Tapi kan kita diajarkan tidak boleh riak tuh. Oh, gitu. Kalau saya mengingatkan dia untuk ngaji yang tadi, baca gitu. kitab-kitab harus baca seperti itu. Walaupun saya tidak melakukannya tuh, asalkan itu saya dapatkan pahala untuk mengingatkan beliau tadi seperti itu. Masya Allah. Kak Ecang sebelumnya dari rumah ke sini emang niat ke sini atau emang lagi ada kesibukan aja? Mampir dulu nih sedikit. Kebetulan udah dari Amerika Serikat tadi bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk membahas Perang Dunia keempat. Tapi karena di sini sangat membutuhkan kita berdua, sehingga kita langsung ke sini menggunakan helikopter pribadi. Tapi by the way helikopternya belum dibayar pajak ya, tidak apa-apa. Soalnya kita pemerintah bebas ya. Oke, ini orang dalam corporate akan dibayarkan dulu pajak dua orang ini. Nah, sebelum kita masuk ke yang lain lagi, kita next nih ada beberapa hal yang kayaknya perlu kita ulik dari dua makhluk ini. Dua makhluk ya. Dua makhluk ini. Nah, hari pertama masuk prodi sosiologi dengan sedikit culture-nya tadi. Terus cara membaur gitu di teman-teman yang lain tuh kayak gimana? Yang tadi Kak Ecang yang awalnya sangat-sangat alim yalil ya ahli ya ukti, tiba-tiba melihat pemandangan yang seperti itu, gimana cara ngatur biar diri ini bisa masuk gitu? Masuk. Gimana? Kalau saya awal masuk kuliah tentu dengan tekad saya ingin memperbanyak teman, jadi semuanya saya sapa tuh. Jadi siapapun yang lewat itu saya sapa, kenalan. Misalkan, Mbak, salam kenal, saya Faisal dari Lombok Timur. Gitu. Terkadang banyak orang yang apa sih ini orang najis banget seperti dikatakan Ubay tadi gitu. Memang benar seperti, tapi saya tidak peduli akan hal itu. Yang penting saya dapat teman gitu. Makanya pada saat dengan berbagai ragam dari daerahnya masing-masing dan kulturnya berbeda, saya sapa aja gitu. Dari mana? Dari Lombok Timur. Dari mana? Dari Indonesia gitu. Dari mana? Dari Inggris. Ada juga dari Inggris dan dari Arab gitu. Saya ajak main-main tapi nggak ngerti bahasa Inggris, jadinya nggak jadi saya baca main-main. Dan juga Kak Ecang sangat aktif ya di Cimabanya pertama. Oh iya ya. Aktif banget. Bener. Gimana Kak Ubay ini ngelihat keaktifannya Kak Faisal di GC Maba yang Kayak gitu langsung saya door. sudah melihat kayak ini apa maunya nih orang kayak pasti ada maksud tersembunyi kenapa. Kalau setelah saya mengenal Faisal lebih jauh ternyata dia pengen nyalon jadi Bupati Lombok Timur tahun 2000 berapa. 2000. Terus kalau Kak Ubay, mungkin first impression saya sedikit melihat Kak Ubay itu orang yang lumayan eksklusif ya, orang yang berteman dengan sedikit pemilih gitu, bahkan berteman dengan ya BPO kita gitu, orang-orang yang lumayan terkenal di himpunan. Gimana nih cara berbaur awal masuk prodi sosiologi? Kalau saya sih sebenarnya enggak yang seperti Tuni bilang ya, sebenarnya saya tuh bergaul sama semua orang, cuma emang karena saya ini sedikit introvert ya, jadi memang saya agak susah gitu mau ngobrol ke orang baru dan jadi kayak memang saya lebih banyak memendam diri gitu. Jadi awal-awal masuk kuliah tuh saya cuma lebih banyak merhatiin orang-orang, kayak saya merhatiin ini kenapa sih ini orang sibal sekia Sibal sekia. Terus begitulah ketemu dua orang nih gimana sampai akhirnya jadi rival? Gimana nih awal pertemuannya? Waktu kita diundang Gus Dur ya? Oh, diundang. waktu itu kebetulan kita lagi menjelajahi gua yang tembus ke Mekah tuh. Kayaknya saya ikut. Nggak ikut kamu belum. Ya, waktu pertemuan pertama dengan si bro saya, makhluk yang satu ini yang brutal, itu terjadi di parkiran visit. Makanya saya nyapa semua orang, jadi salah satunya beliau yang saya sapa. Tapi di sana saya ngelihat memang agak cukup menutup diri gitu, tidak seterbuka teman-teman yang lain gitu. Namun setelah itu ya saya ngelihat masuk himpunan, beliau juga masuk himpunan. Di sana kita kerja bareng. Ternyata di sisi lain di waktu yang hening kita ngobrol bersama, melakukan kegiatan. Apa yang dipandang oleh orang ternyata jauh berbeda dari sifat yang sudah dikatakan Duni tadi. Sebenarnya beliau ini inspirasi saya seperti Soeharto. Ya karakter Soeharto sudah seperti itu. Oke.
Nah terus ngelihat tadi kan udah kesehatan tentang lingkungan kampus dan prodi, pertemanan. Nah kita bergeser sedikit nih ke organisasi yang sebelumnya latar belakang dari dua orang narasumber kita yang merupakan orang yang organisasi banget sampai best of the best dan ketua himpunannya teman-teman. Nah gimana nih Kak Faisal gitu awal mula tertarik banget di dunia organisasi terkhususnya himpunan mahasiswa gitu. Gimana tuh? Pada awalnya memang saya dibuat oleh orang tua saya. Dalam kandungan itu ada sosialisasi tentang organisasi pada saat saya dalam kandungan, sehingga pas saya lahir tuh sangat candu dengan organisasi. Makanya organisasi itu adalah narkoba bagi saya. Dan ketika bayi meminum apa namanya ASI ya, ASI? air susu ibu, saya meminum air susu organisasi. Air susu Ya, sehingga pada saat besar air susu organisasi. Nah, jadi ibu saya enggak lalah-lalah untuk menyusui saya karena saya sudah punya asuh. Nah, daripada itu saya berkembang dari SMP, SMA, melihat berbagai macam keadaan, tentunya yang begitu-begitu saja saya masuk dalam salah satu organisasi, sehingga ada satu kegiatan yang membuat saya, oh inilah cara kita untuk bermanfaat sama orang. Itu aja. Terus kok berubah ini gimana yang awalnya introvert terus tiba-tiba akhirnya kayak udah nih saya masuk organisasi gitu. Karena awalnya kan saya lihat dulu kita belum jadi fakultas kan, kita masih prodi di bawah rektor, kayak saya apa saya bisa jadi kalau di sosiologi saya tidak ikut apa-apa, maksudnya mau ngapain saya gitu. Makanya saya awalnya memilih ikut sosiologi itu biar ada untuk mengisi waktu luang, karena kebetulan saya ini manusia yang tidak punya hobi, jadi saya tuh mau mengisi waktu luang saja sebenarnya. Tapi setelah berjalan waktu saya ngikuti ini, ternyata saya mendapat banyak kemampuan baru juga di organisasi. Kayak mungkin semua orang yang mau ngajak orang masuk organisasi ngomongin, tapi emang beneran itu nyatanya gitu. Apa yang saya dapat, kayak dari sebelumnya saya tidak bisa ngutang-ngatik sound, saya bisa jadi sound engineer kata saya. Sebelumnya tidak bisa ngomong depan publik, jadi mungkin lebih sedikit sekarang bisa mulai berbicara di depan publik dan lain-lain lah. Kayak alhamdulillahnya gitu, nggak nyesel saya ikut organisasi walaupun banyak tenaga dan air mata, darah bahkan. Darah. Oke. Nah, padahal yang awalnya introvert sampai akhirnya Spekta 8 nggak sih jadi MC? Iya, beliau. Spekta 8 beliau. 8 kan? Ya. Saya MC itu. Iya, MC. Spekta 8 MC. Oh iya. Spekta 9 jadi ketua panitia. Best banget. Jadi yang awalnya berarti struggle gitu ya, yang jadi orang yang introvert sampai akhirnya jadi orang yang sangat-sangat ekstrovert yang kita bisa lihat gitu. Nah, terus ada nggak sih hal yang sebenarnya kayak saya harus bertahan nih di organisasi, saya harus sampai akhir, terutama Kak Faisal nih, yang dimana dari awal banget kayaknya sudah berencana menjadi Bupati Lotin tadi ya. Dari awalnya Bupati Lotin gitu, jadi merambah dulu dari akar-akar menjadi ketua himpunan. Nah, motivasi terbesar jadi ketua himpunan itu apa sih? Ya, saya ralat dikit, sebenarnya bukan bupati, bro. Bukan bupati, tapi Menteri Agama. Menteri Agama RI 2030. Mudah-mudahan tercapai ya. Ya, amin. Ya, canda lah. Sebenarnya niat awal untuk gimana bisa bertahan di organisasi itu hanya untuk ingin mengembangkan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia dalam hal ini ya kita teman-teman sebaya jangan sampai dengan waktu luang waktu kita sama 24 jam, menit kita sama 1 menit itu 60 detik seperti itu. Jadi yang membedakan kita adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Untuk teman-teman yang ikut organisasi, ayo silahkan tetaplah bisa untuk memberikan yang terbaik di dalam organisasi itu, maka organisasi itu akan memberikan yang terbaik pula terhadap diri. Tetapi kalau memang teman-teman yang tidak ikut organisasi, silakan cari jalan yang lain kayak kerja atau melakukan hal-hal yang lain seperti itu. Terus kalau Kak Uba ini yang buat aku stay di apa namanya di organisasi. Jadi best of the best di tahun beliau sendiri, dimana saya sebenarnya ingin mengalahkan beliau tapi kayaknya kurang ya. Kayak orang dalam sebenarnya. Jadi kalau banyak orang dalam backingnya, jadi susah sekali untuk mengalahkan beliau. Gimana nih? Jadi sebenarnya awalnya kayak saya bilang tadi, sebenarnya saya jijik lihat himpunan saya kayak isinya Faisal dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan saya sadar gitu, kayak ternyata yang karena saya bilang kan saya sering merhatikan yang saya lihat tuh di himpunan saya masih dipandang rendah di antara yang di satu fakultasnya tuh. Himpunan saya tuh masih dipandang waktu dulu zaman saya tuh masih ada stigma kalau anak sosiologi tuh gini kampungan gitu. Bro, makanya siapa yang mandang rendah sosiologi itu, bro? ada orang lah. Siapa itu? Oknum. Tapi satu fakultas.
Enggak juga, karena kalau sekarang udah berbeda memang. berbeda. Pada zaman dulu ada sentimen-sentimen seperti itu. Nah, Oh, gitu. jadi itu yang buat saya bersemangat kayak gitu. Nggak boleh saya buat himpunan ini tetap bakal dilihat begini. Toh saya juga bakal lulus sampai di sini gitu. Saya bakal lulus 4 tahun di sini, jadi saya harus merubah, setidaknya saya dan Faisal ini mau merubah sesuatu. Ya. Nah itu kenapa saya bisa bertahan walau jijiknya sama dia, karena saya tuh punya visi yang sama gitu, ingin merubah sesuatu gitu. Oke, walaupun mual-mual tetap Iya. dijalanin Ya, gitu. paling tidak meninggalkan hal yang berkesan untuk generasi-generasi selanjutnya yang bisa ditiru gitu. Walaupun banyak kesan-kesan kita yang buruk ya, seperti beliau sering narkoba, Astaga. minum-minuman keras, tapi sekarang udah jadi ustadz Masya narkoba. Allah. Tapi PKL-nya di BNN gimana ini? Apakah memang sengaja ingin ngetes diri sendiri di sana? Enggak, saya emang nggak narkoba, dia ada narkoba. Organisasi adalah narkoba buat dia. Nah terus setelah masuk organisasi apa yang ternyata ternyata kalau saya masuk organisasi ini yang saya dapatkan. Ternyata kalau saya ikut organisasi himpunan ya, apalagi Kak Faisal yang sangat-sangat banyak ya teman-teman, terlalu banyak, bahkan sampai saya tidak bisa menyebutkan beliau ini ikut di organisasi apa aja. Kayaknya semua organisasi di Lotim itu semua ada beliau, ada muka beliau gitu. Gimana nih Kak Icang? Ya. Kayak mempertahankan spirit dari awal sampai akhir tuh Iya. gimana? Intinya sebanyak-banyaknya kita ikut organisasi, asalkan jangan ikut organisasi PKI. Oh gitu. Kenapa tuh? Boleh. Ya karena ada sejarah kelam di balik Oh, itu. gitu. Oke. Nah, untuk organisasi apa yang bisa kita dapatkan, tentu banyak hal. Tentu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan diri, membekali diri untuk di dunia yang setelah kita after dari wisuda. Nah, salah satu untuk bisa memberikan kemampuan dalam diri kita itu ya salah satunya organisasi. Banyak hal yang kita dapatkan, koneksi, relasi, kemampuan public speaking, kemampuan untuk bisa memanajemen waktu, dan banyak hal yang sedikit tidaknya pada saat kita melakukan kegiatan itu akan berguna pada saat hal-hal tertentu nantinya. Seperti itu paling pasti dia akan berguna di saat-saat kita tidak memikirkannya, pasti itu seperti itu. Terus kalau untuk berupaya nih, gimana sih cara, kan tadi udah dijelasin sama Kak Faisal panjang lebar. Karena sih kalau berupaya memandang organisasi yang tadi awalnya jijik ya melihat orang-orang di dalamnya Ya. sampai akhirnya kayak menjadi best of the best, itu kayak perubahan yang signifikan gitu. Nah, terus gimana sih cara biar tetap stay di organisasi selain karena memang dasarnya ya emang pengen aja gitu. Ya karena banyak organisasi toksik lah. Iya, banyak banget kan ya. Senioritas kan banyak. Iya, jadi kayak yang saya bilang tadi, karena saya pengen ada sesuatu di situ gitu, kayak saya gitu. memperjuangkan hal yang saya dan Faisal pengen waktu itu. Makanya saya walaupun saya waktu itu sama-sama jadi calon ketua dan saya kalah tipis gitu, Rival banget, teman-teman. saya nggak menghilang gitu, tapi tetap gitu. saya ingin membantu Faisal gitu, walaupun Faisal ini mendepak saya, tidak menjadikan saya apa-apa, saya jadi anggota biasa di situ. Aduh. Klarifikasi ya, bukan mendepak tapi sudah kita tawarkan menjadi kepala divisi. Tapi Oke. beliau maunya jadi ketua umum lagi. Makanya saya tidak kasih pada saat itu. Divisi apa BTW? PSDM, pengembangan PSDM. sumber daya manusia. Yang sebelumnya beliau KWU. 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 Kenapa pindah? Tapi saya aktif di PM, masyarakat. Aktif kayaknya sampai kita punya GC keluarga beringin guys. Dan Ya. beliau adalah pencetus keluarga beringin. Keluarga beringin. Iya. Nah jadi dua orang ini kita bisa lihat banget ya gimana effortnya buat ngurus himpunan sampai Kak Faisal bolak-balik Lotim Mataram, KLU, dan kayaknya udah semua Lombok ini Ya. dikelilingin sama Kak Faisal. Ada nggak sih hal yang selain organisasi nih yang menarik di kampus gitu? Ya, tentunya ngelihat teman-teman yang melingkar. Dan saya rasa ketika teman-teman ngelingkar itu bukan mereka ikut organisasi, tetapi ada tentang namanya diskusi tugas dan lain-lain. Itu sangat menarik bagi saya. Saya inginkan hal-hal yang seperti itu, karena bagi saya banyak orang yang tidak suka dengan organisasi seperti pernyataan berubah tadi. Banyak orang yang masih belum bisa masuk dalam ruang lingkup kultur dari organisasi itu. Tetapi yang menarik di kampus adalah bagaimana melihat teman-teman melakukan suatu kegiatan yang produktif seperti melingkar, mengerjakan tugas, melingkar untuk latihan-latihan drama dan banyak hal. Saya ingin masuk di sana dan mengutarakan kepada mereka, teruslah memberikan yang terbaik di masa-masa yang saat ini untuk kemajuan teman-teman sendiri seperti itu. Catat, teman-teman. Jangan sampai menyerah lah gitu. Oke. Itu yang menarik menurut saya. Untuk berubah ini, apa yang selain organisasi yang menarik? Berarti kayaknya misterius banget berubah nih. Beliau tuh lumayan apa ya?
ekstrovert banget di kampus, tapi misterius ya guys. Kayaknya sepertinya semua gosip tentang himpunan prodi sampai kehidupan pribadi dosen tuh beliau Dia tahu. Tapi kita nggak tahu kehidupan pribadi beliau tuh seperti apa sih sebenarnya. Sebenarnya enggak juga sih, Kayak sebenarnya gimana? saya memang enggak ekstrovert juga Nggak dengan ekstrovert. Ekstrovert, ya. Kenapa? Ya, tadi pertanyaan apa lupa? Gimana sih apa namanya Bro Uba ini kayak melihat selain organisasi apa yang menarik Menarik lagi di gitu. Oh, kampus? tentu banyak ya, kayak saya pernah ikut program MBKM Oh juga. ya? Program MBKM, apa kepanjangan MBKM? Aduh, Merdeka gimana Belajar nih? Kampus Merdeka. Oh, oke. Nah, Itu kemana tuh? saya kebetulan ikut yang MSIB, magang studi independen bersertifikat, saya ke Maluku. Malukunya di mana? Di Maluku, di Ambon. Tepatnya di mana? Di negeri Pantai yang air. Oh gitu. Itu ngapain tuh? kebetulan saya di sana melakukan Komdev, Community Development, sekaligus buat restorasi terumbu karang. Oh gitu, pantas. Tapi saya lihat story-nya kok liburan aja bersama hiu-hiu paus yang menarik gitu. Bukan hiu paus, sama pacar saya. Oh, pacarnya hiu paus? Oh iya, bukan. enggak dong. Oh, sorry. Terus gimana tuh sampai akhirnya bisa masuk ke apa namanya MBKM dan ikut MBKM tuh gimana tuh awal mulanya kayak saya ikut MBKM? Awal tuh karena teman-teman saya yang teman-teman saya nggak pada terus daftar kayak bilang apaan sih nih? Bilang terus teman saya tuh lagi bikin tag video waktu itu kayak terus dia nge-post video pada hari yang sama itu juga saya bikin video di kantin. Langsung? Untuk MBKM itu. Untuk MBKM itu dan saya daftar dan alhamdulillah saya lolos sesi wawancara dan akhirnya alhamdulillahnya saya keterima. Tapi masa nggak lihat video Wawancara. Saya bikin IG baru kok. Oh IG baru, niat banget yang bro ini sampai buat IG baru untuk nge-up konten untuk MBKM. Nah, terus, Sangat misterius tuh. iya, terus apa yang didapetin setelah balik MBKM tuh? Dapat pacar baru kebetulan. Dapat pacar baru, hati-hati ya guys yang nge-follow nanti takutnya di unfollow sama pacarnya. Enggak juga, Enggak sebenarnya juga. nggak banyak hal yang saya dapat kayak pengalaman saya dapat keluar daerah dan di sana juga saya tuh jadinya kayak semi liburan gitu bekerja Iya, tapi kayak liburan itu di sana saya dapat keluarga baru, dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru yang notabene-nya dari kampus-kampus luar dan juga kampus-kampusnya bisa jadi lebih secara fasilitas, secara memang lebih unggul dari kita gitu. Jadi kayak saya dapat pengalaman-pengalaman baru gitu jadi apa namanya? Ini Waduh. apa namanya? Apa nih? Oh ame balalang kupu-kupu. Habis itu kan? Ini saya dapat jadi membaur sama kultur-kultur baru gitu kayak mungkin dulu di kampus saya nggak biasa gitu menggunakan alat ini atau tools ini buat perkuliahan kayak Berarti waktu di sana saya teknologinya dapat- lebih maju tuh, Pak. Iya memang karena memang di kampus kita banyak dosen-dosen yang tua gitu loh. Ya, Jadi kan jadi tidak bisa menggunakan itulah. jadi kayak dari teman-teman saya yang dari sana tuh saya dapat banyak pengetahuan tentang teknologi-teknologi Ya. baru itu kayak saya bisa bikin ini, bikin itu tuh dari teman-teman saya sebenarnya. Oh. Terus kalau kayak Ecang, tadi kan selain organisasi, apa Iya. nih yang lainnya yang kayaknya kayak Ecang cari banget di kampus sampai kayaknya kayak Ecang nih kalau bisa kampus itu atau enggak kita ada ruang baca ya guys, ruang baca tuh udah kayak jadi rumahnya kayak Ecang kayak hampir setiap pagi, siang, sore, malam sudah menggantikan Pak Agung. Pak Agung tuh penjaga gedung kita kayaknya udah jadi Pak Agung nih guys. Iya. Gimana nih? Untuk hal yang saya cari di luar dari organisasi sebenarnya kalau saya pribadi nggak ada tuh, nggak ada sama sekali terbesit untuk mencari sesuatu hal yang lain, Yang lain, selain dari organisasi, organisasi. Masya Makanya kebiasaan saya dalam pada saat saya dididik sama orang tua itu udah tidak menggunakan air susu ibu tapi air susu Organisasi. organisasi. Makanya pada saat sekolah di institusi pendidikan saya cari organisasi-organisasi saja. Ya begitulah hidup saya, Oke. tidak terlepas dari organisasi. Bahkan kalau ditanya dengan asmara, organisasi adalah pacar saya. Oh, Organisasi gitu. adalah istri saya, organisasi adalah masyarakat saya, dan organisasi adalah agama saya. Tapi saya ingat satu hari di mana waktu itu saya lagi jalan ya teman-teman di Bromo dan lagi pengen makan, saya bertemu beliau ini dengan seseorang yang sangat spesial gitu, yang kayak kalau kita ketemu tuh berasa beliau ini lagi digerebek gitu, padahal sebenarnya santai saja itu Ya. menjadi sepertinya kayaknya masih saya simpan videonya itu Kak Chan. Ya itu adalah organisasi Oh saya. itu organisasi Itu gitu, adalah bentuknya organisasi. sangat cantik ya Ya organisasi. itu adalah organisasi saya juga. Kan pasti ada momen yang aduh capek banget nih di Ya. organisasi, ada momen yang kayak kita udah over banget sama organisasi gitu, mungkin walaupun kayak Cang udah nggak akan ada habisnya gitu di organisasi, tapi pasti ada fase yang suntuk banget di organisasi. Bro Yarit juga pasti sebagai seorang introvert pasti ada yang kayak Capek. capek Capek. banget sibal sekia gitu kan, gimana nih cara ngatasin biar tetap ayo bisa nih bisa gitu. Bisa. Gimana?
Saya pribadi jujur Dun dan Mbak, apa ya, saya enggak ada rasa capeknya sebenarnya di organisasi, sehingga saya enggak bisa memberikan tips untuk teman-teman yang merasa capek dalam organisasi, walaupun saya dikatakan pemakai narkoba, pemakai apa ganja dan lain sebagainya, saking enggak pernah. Bahkan kalau saya tidak berkegiatan Sakit. 1 jam sakit, pusing seperti itu. Makanya saya tidak ada tips untuk memberikan teman-teman kalau merasa capek. Kalau saya pribadi enggak ada pikiran capek gitu. Bahkan kalau saya berkegiatan tuh malah senang-senang dan ingin terus-terus, semakin berkegiatan semakin ingin lagi untuk berkegiatan lagi gitu. Terus kalau buat berubah ini yang pasti juga- ada proses untuknya gimana? Oh, saya juga sebenarnya nggak tahu kenapa saya merasa nggak capek. Sebenarnya saya capek capek. saya. Kayak kalian lihat nih, saya sudah demisioner, saatnya saya mengerjakan skripsi Jadi saya, kita harus datang ke tetap podcast hadir ini. membantu teman-teman kayak. Sebenarnya kenapa ya, kayak mungkin apa sebenarnya kayak mungkin ya saya tuh sering mikir gini, kalau udah mulai nggak boleh berhenti, kata ibu saya tuh. Ibu saya selalu ngomong gitu, ibu saya dari saya kecil kalau ngerjain apa-apa tuh harus ikhlas gitu. Apapun outputnya di belakang tuh nggak kita tahu gitu, yang penting kita ikhlas dulu. Makanya walaupun saya ikhlas tapi saya memaki-maki teman-teman saya sambil capek kerja di Hima, tapi Seperti contohnya kayak dia sering saya apaan sih, apaan ya. tapi ujung-ujungnya tetap diselesaikan bersama Selesaikan. teman-teman saya. Itu yang penting, karena saya memegang prinsip ibu saya, perlu kerjain ikhlas dulu, kalau kerjain sampai selesai kata gitu. Berarti dorongan ibu sih ya untuk terus bertahan di organisasi. Iya, memang I love my mom gitu, bitch. Iya. Kalau my father My father also, kalau bapak saya itu selalu berkata kayak, bapak saya tuh nggak pernah ngatur saya gitu kayak, bapak saya tuh selalu kayak, kamu mau apa kerjain tapi dengan serius gitu. Kayak selama ini saya milih SMA jurusan bahasa yang notabene kayak, coba teman-teman pasti kayak SMA tuh IPA gitu. Iya, iya. Saya tuh SMA Berbeda. milih sendiri jurusan IPA, Bahasa. Terus kuliah saya milih sendiri jurusan sosiologi. Kayak bapaknya selalu berpesan kayak, ya udah yang penting kamu bisa mempertanggungjawabkan pilihanmu. Dan saya juga belum bisa mempertanggungjawabkan pilihan saya. Oh iya Saya iya. juga belum tahu bisa jadi apa-apa, tapi setidaknya dengan bekal yang sudah Bekal pada ini. organisasi itu jadi mungkin insya Allah lah nggak bisa apalah gitu. Terus kan selama ini kan pasti dong ada fase yang kayak ngumpul nih sama teman-teman. Apa sih yang buat Kak Ecang tuh ngerasa, keren banget nih gue jadi mahasiswa sosiologi. Apa tuh? Kan banyak banget Ya. kan di tengah kayak kita nih sosiologi kayak, bahkan kayaknya ada beberapa orang yang nggak tahu ya bahwa sosiologi yang kayak lebih ke mungkin antropologi, mungkin psikologi gitu. ya. Karena sosiologi apa ya? Ya. Gimana sih? Dalam dunia sekarang lebih-lebih sosiologi kan banyak yang mengatakan apa sih ini sosiologi, ilmu apaan gitu, tidak menjamin dunia kerja dan lain-lain. Sebenarnya itu pendapat yang sangat salah, bisa kita katakan seperti itu. Untuk menguasai dunia kerja baru kita harus menguasai masyarakatnya. Untuk menjadi orang sukses harus kita menguasai berbagai macam kultur dan budaya yang ada di wilayah, apalagi kita di Indonesia dengan berbagai macam dari Sabang sampai Merauke, sehingga yang ketika saya nongkrong dengan teman-teman yang lain berbeda dengan jurusan, ya kita welcome aja gitu, welcome masuk ke lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C. Itu adalah sebuah kelebihan dari mahasiswa sosiologi yang harus dimiliki. Seperti mau bagaimanapun teman-teman yang masuk sosiologi yang introvert, ya silahkan ubah dirinya gitu, ubah dirinya untuk menjadi orang yang lebih terbuka, lebih ekstrovert, karena ini menjadi kewajiban kita untuk memiliki suatu kelebihan sehingga kita bisa berbicara dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, menjadi suatu kelebihan. Sehingga ini loh saya sosiologi, makanya saya pun buat tato di sini sosiologi. Tato. Ada tatonya? Baca coba dulu. Coba baca apa? Korek. Nah, sosiologis the best, saya buat tato Sosiologis the gitu. best. Sampai buat tato. Sampai buat tato Curiga gitu. Ya, Curiga. atas arahan Pak Kaprodi sebenarnya, Pak Sarip. Yang Ya. mana? Kaprodi yang mana? Pak Sarip. Oh, iya. Ya, kebetulan beliau sekarang udah selesai ya Pak Kaprodi. Kita Iya. ucapkan sama-sama terima kasih banyak atas pengabdiannya Pak Saripudin sebagai Kaprodi Sosiologi yang sudah mengabdi dengan luar biasa. Merdeka. Merdeka. Oke, lanjut ke berubah ini gimana? Pertanyaannya sama aja sih, kita chill aja ya kayak Kak Faisal tadi. Apa pertanyaan Kak Faisal? Kok sih lupa jadinya? Setelah Kak Faisal. Saya juga apa? Kak Faisal ini slogannya itu adalah ceramah no jutsu. Jadi Ceramah no kayak jutsu, mungkin ya. itu jadi mungkin ya gak sih orang yang malas organisasi jadi rajin banget organisasi karena setiap Malas hari di dengar traktir. belajar. Ya, yang di PC hampir tiap Apa malam. pertanyaannya? Saya juga kayak gitu, yang di PC tiap malam karena ayo tuh kita organisasi lagi, Iya. ayo tuh kita begini sampai akhirnya ya gitu. Sebenarnya Iya. salah satu alasan saya bertahan ya karena dua orang ini Dua yang orang. nge-backup lah. Kalau nggak di backup kayaknya ya udah lah ya. Enggak, Saya sebenarnya jadi- terlalu berlebihan tuh nih. Oh, gitu? Sebenarnya beliau yang nge-backup kita gitu. Enggak sih,
Tapi Ya. kemarin di Spekta 10 atau berapa ya? 9. Sebenarnya rencana kami tuh ngebiarin Tuni aja itu. Iya. Aku sih jadi tumbal gitu. Ya jadi tumbal. Ya, sebenarnya saya juga mau jadi sekretaris kemarin karena ya memang Beliau ya. iya, karena kan kita di backup ya. Ya. Dana yang hanya berapa digit jadi Ya, banyak banget saya banyak. juga nggak tahu entah itu gimana usaha beliau ya. Ya diputar lah. Puter. Iya. Oke, nah terus kalau Bro Ubay ini gimana sih biar kayak wah keren banget ya masuk sosiologi nih di antara teman-teman Mataram. Rata-rata soalnya teman-teman Mataram tuh loh jarang banget kuliah di Mataram. Di Mataram, Kan ya. di sosiologi jarang banget anak Mataram ya. Ya. Karena memang anak Mataram banyak kan ya keluar Jogja, Malang dan sebagainya. Gimana Ya. nih buat tetap ngerasa saya anak sosiologi banget nih di antara teman-teman yang di luar Unram gitu. Ya gimana Gimana? bro? Saya juga tertarik dengan pertanyaan itu. Kenapa bisanya seorang anak Mataram? Iya. Masuk sosiologi karena nggak ada antropologi dulu Oh. sebelum Oh sosiologi. gitu. Awalnya pengen antropologi. Iya, tapi memang saya nyari yang masih linear kan saya. Hmm. Gimana caranya biar merasa keren di sosiologi? Oke, gimana? Kayak ya tinggal lihat Faisal lah, saya udah keren. Wah, sebenernya. Harus lihat Faisal. Dahsyat. Faisal kalau orang Lombok bilang Faisal dia Oh kata. Ya kata. enggak dong, tapi sebenarnya apa yang membuat saya merasa di sosiologi ini keren, sebenarnya secara keilmuan tuh bagus gitu. Kayak kata Faisal tadi, mau kemana-mana kita tuh ilmu sosiologi itu dipakai kayak Benar deh. mungkin ada orang yang ragu jadi sosiologi nggak bisa jadi apa-apa, tapi faktanya ya untuk kita jadi orang sosiologi itu kita bukan hanya bisa mendapat pekerjaan, tapi kita juga bisa membuat pekerjaan gitu. Bagaimana sosiologi itu kan ilmu masyarakat, jadi kita bisa bagaimana cara kita menganalisa pasar, apalagi di Indonesia Ya. ini ada suku bangsa berbeda-beda gitu, kayak ada suku yang berbeda-beda gitu, ada suku yang memiliki sifat primordial gitu kayak primordial dan lain-lain. Jadi kayak itulah digunakan di sosiologi itu, Ya. bagaimana kita bisa menganalisa gitu, kayak seru gitu bisa menganalisa orang kayak secara kasat mata kita Iya. tidak bisa lihat, tapi kalau kita sudah punya ilmunya itu kita bilang oh orangnya memang begini Iya. dan sukunya begini gini itu bisa. Ya. Bisa dilihat ya guys, kita sudah di JSKS bersama dua beliau ini. Benar. Padahal penampilan beliau tuh biasa aja, tapi ternyata setelah kita gali-gali antara Sekpro dan Kaprodi ini sebelah saya nih. Nah, next nih Kak Ecang ada yang bilang kampus itu bukan hanya sekedar gedung. Ya. Apa yang Kak Ecang bisa ambil dari kampus bukan cuma sekedar gedung? Kampus bukan sekedar gedung, tapi kampus adalah sekedar bangunan. Nah, oke. Ya, cocok sekali tagline yang teman-teman ambil. Kampus bukan hanya sekedar gedung, tapi ialah tempat di mana kita ngelihat manusia yang berjejer dari berbagai macam daerah untuk di sana kita belajar. Karena ada kalimat yang mengatakan setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah dan setiap gedung adalah bangunan. Ya. Ya, dengan berbagai macam orang yang ada di kampus, bukan kita hanya ngelihat bukan kita ngelihat bangunan yang mewah saja dari Universitas Mataram yang katanya kampus masuk 20 kampus terbaik se-Indonesia dengan bangunannya yang mewah, tetapi di balik itu semua apa prestasi-prestasi, apa yang bisa dilakukan ke masyarakat, apa yang bisa dilakukan di sekitaran Universitas Mataram. Kan banyak tuh anak-anak jalanan yang ada di sekitaran Unram. Apakah bisa Unram menyelesaikan hal itu? Seperti apakah diperhatikan? Nah, coba itu yang tentu kita kulik di balik dari bangunan-bangunan mewah ini gitu. Apakah bisa bermanfaat? Oh, udah Gimana? mewah berarti bangunan kampus. Ya mewah sekali saat ini. Private pool gitu. Private pool. Oh, ada private Private pool. pool. Kalau merenang juga ya? Iya. Pengen berenang. Saya pengen buka ekskul renang ya di Oh, di mana? Unram Di di Unram. Unram kita udah punya apa namanya private pool. Oke. Swimming pool, yes. Jadi besok kebetulan kalau ada nih saya mau tarifin di sana. Tarif berapa itu, bro? Berapa? Setiap masuk 5.000 lah gitu. Tapi kayaknya kalau untuk berenang kayaknya enggak deh saya. Soalnya kayak tepat banget di bawah asrama, takutnya kita lagi berenang ini ada asrama di atas kan. Emang gimana gitu? emang itu sengaja difungsikan begitu buat Oh, gitu. Buat apa? memacu semangat asrama laki-laki. Oh gitu iya benar banget. Itu asrama mana yang Asrama perempuan. Ya, asrama perempuan. Cuman tetap saja kan kalau kita berenang kan, Iya, iya, iya. nah mungkin kita syariah. Oh, iya, iya, harus ada anunya lah ya. Iya gitu, benar bro. banget. Atau kalau Kak Ubay nih statementnya tadi kampus bukan hanya sekedar gedung. Gimana? Kampus bukan sekedar gedung. Kalau menurut saya memang cocok gitu. Kampus bukan sekedar gedung. Kayak selama saya kuliah ini saya mendapat banyak hal gitu kan. Dari tadi dibilang gitu-gitu aja ya. Iya, benar. Karena Kalau memang dari reverse terus. itu faktanya gitu, kayak kampus bukan hanya gedung. Dan kalau saya tidak kuliah nih saya mungkin tidak bisa mengenal Faisal, Ya. tidak bisa mengenal Tuni, tidak bisa ngomong di depan kamera seperti ini, tidak bisa
dapat pengalaman keluar ke sana kemari, tidak bisa mengenal orang-orang baru, tidak bisa Asik. begitulah intinya. Begitu ya. Kayak ada orang yang bilang school kill artist gitu. Oke. Sekolah membunuh seniman, tapi kalau nggak ada sekolah siapa yang buat para ahli gitu. Maksudnya kayak, maksudnya siapa yang bakal meneruskan hal-hal yang sudah ada ini. Kalau tidak ada ya jadi berantakan. Ya. Iya, kelihatan kali ya. Jadi- filsafat sosiologi. Jadi kebetulan kan di sosiologi mengenal tidak ada kebenaran absolut. Jadi yang bilang school kill artist juga benar gitu. Kalau memang seniman ada jalannya gitu. Maksud saya di kampus bukan keren-keren juga itu ada jalannya gitu. Jadi setiap hal itu memang ada maknanya gitu. Maksudnya ada jalannya. Gitu. Kalau nggak salah, kampus juga kan sebagai proses untuk pendewasaan diri ya. Maksudnya mengenal lebih dalam, biar kita mengisi sesuatu hal yang kurang di dalam diri kita. Saya ngelihat kampus itu berbagai macam orang yang ada di dalamnya itu dengan ilmu-ilmunya itu, kalau kita banyak bertemu dengan mereka, otomatis secara tidak langsung akan kita dapatkan, sehingga proses pendewasaan diri itu bisa berjalan dengan baik gitu. Siapa ya? Sebelum lebih jauh kayaknya nih, aduh kosong banget nih. Weh. Meja kita bisa nggak sih nih ada isi-isi itu apa gitu yang berasa gitu di podcast kita nih, kayak terlalu, aduh. Bisa saya pesan Mbak Dun? Oh bisa, boleh. Pesan jabatan. Oh jabatan yang mana lagi nih, udah banyak banget ini. Oh ya, makanya ini. Aduh tiba-tiba. Saya belum pesan, Pak. Oh gitu. Oh, tiba-tiba datang ini ya. Tiba-tiba datang ini. Gimana ini? Fucking cool, sumber dadi ini kita belum pesan udah Wih, dikasih. Allah. selamat menikmati. Makasih Ya, Mbak Mbak kok bajunya Himasa? Suharti. Himasos banget. Makasih Mbak Itu Suharti. menunjukkan kalau Himasos tuh bener-bener pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, Bukan benar. hanya di kampus ya, Mbak, tapi pelayan Di KPKP ya. Oh, enggak juga. Dalam konotasi yang baik. Oh iya iya, dalam konotasi yang Nah, terus baik. lanjut, sil. Oh, kita minum dulu ya. Minum dulu, Kita minum. Kayaknya sepertinya udah Udah ya. otak kita udah struggle. Ini mereknya apa ya? Kita nggak ada brand. Oh, enggak ada brand ya. Kita nggak ada Oh brand, iya. jadi Kebetulan cuma saya yang di endorse ya. Oh gitu. Oke. Santai aja. Mantap. Silahkan dulu. Izin minum, Tun, ya? Nggih, habis Bye, dulu. bro. Nggih. Tumben nih minuman yang tidak berasa ini. Biasanya Ya. saya lihat sepertinya Yang berasa berwarna aja semua. Enaknya kita lagi di mana sih? Ini lagi di pantai, Bro. di pantai. Background-backgroundnya, vibes-nya Ya. estetik banget, sesuai sama dress code-nya kayaknya. Kak Ubay, Faisal banget nih. Yang apa? Satu hal yang menarik ya dari Kak Faisal tuh, dari awal Ya. banget saya ngeliat stylenya Kak Faisal tuh, kenapa bajunya itu apapun jenis bajunya itu selalu dimasukin ke celana, Ya. batik dimasukin, Ya. apapun dimasukin kayak gitu. Sebenarnya batik nggak boleh dimasukin Iya, sebenarnya. tapi kenapa Kak Faisal sering banget masukin batik gitu? Jadi kadang saya gergetan Iya. pengen Keluarin, keluarin ya. gitu. Gimana tuh? Ya, unik sekali pertanyaannya, Bro. Tapi kalau saya pribadi ngelihat diri saya percaya diri lah. Percaya diri. Kan orang beda-beda untuk bisa melakukan sesuatu tuh dia harus mempunyai percaya diri yang besar. Nah, kalau saya melakukan sesuatu itu harus saya percaya diri. Salah satu percaya diri saya adalah dalam bentuk penampilan. Nah, penampilan saya seperti ini gitu. Gimana pun perkataan orang A, B, dan C ya saya tidak peduli. Yang ini terbaik bagi saya, seperti itu aja. Terus buat Bro Ubay, gimana tuh? Yang tadi sama aja deh. Udah capek nanya nih. Ini pertanyaan coba kasih tahu dong Kak Ubay. Gimana style Sida kenapa bisa sampai seperti ini? Nggak ada sih, saya tuh selalu pakai apa yang ada di rumah itu. Oh, gitu. Tidak pernah memaksakan keadaan gitu. Ya apa yang ada? Tapi kita tahu ya dari sosiologi yang mungkin awal-awal sampai sekarang, fashion dari teman-teman sosiologi itu sudah mengalami ini ya, perubahan yang Peningkatan ya? signifikan Ya. ya, yang kita bisa lihat yang dari awalnya hanya tas ransel, baju gamis, dan Ya. apa sih namanya, kemeja kotak-kotak. Kemeja kotak-kotak. Sekarang Gimana tuh? pakai tas lempang gitu ya. Tas lempang, oke, Ya. sudah menjadi BA. Ya. Terus kalau kau Ubay ngeliat tuh kayak gimana sih? Awal mulanya kayaknya harusnya ada yang bisa apa ya? Bisa ngerubah nih stigma orang yang kayak sosiologi kampungan gitu. Nah itu makanya dulu yang pengen kita ubah sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya secara keilmuan, secara teknis kita nggak pernah kalah sama teman-teman yang lain gitu. Kita masih cukup bisa bersaing di Undram gitu. Tapi karena memang banyak dulu karena orang-orang kan lebih banyak walaupun 10 telinga mendengar 2 mata melihat gitu. Pasti mereka tuh cuma pakai mata mereka gitu. Jadi kayak melihat apa yang dilihat tuh kayak kenapa sih dari pakaian aja udah begini gitu. Jadi kita memang sudah direndahkan dan jadi Ya. apa yang saya coba rubah dari Faisal itu dari dulu gitu, kayak setidaknya walaupun maksudnya
pakaian itu kan preferensi orang masing-masing tidak Yap. bisa kita ubah, tapi kita tuh meningkatkan dari mana cara kita melakukan mengebus kalau kita tuh bisa melakukan apa seperti yang Ya. mereka lakukan gitu. Karya-karya lebih dari mereka gitu, karya-karya kita. Terus selama di sosiologi gitu, apa yang kesannya kayak aduh, satu pengalaman yang nggak akan dilupain nih selama semester berapa tadi? 14? Semester akhir. Oh, akhir. Semester 14 akhir, sampai bro. 14. Nggak boleh disebut itu. Akhir. Nggak boleh disebut. Gimana ada Depan. pengalaman yang berkesan entah itu dengan dosen, teman-teman yang kayak nggak akan dah saya lupain nih sampai kayaknya mau ditanya sama malaikat ya bisa hilang gitu. Oh ya, saya dulu ya. Iya, Bu. Baik. Tadi menyambung dari perkataan Betun, sangat menarik terkait sosiologi itu selalu direndahkan dari cara berpakaiannya seperti apa. Sebenarnya manusia itu menilai bukan dari segi itu. Manusia menilai dari bagaimana karya yang dibuatnya, bukan dari penampilan dan fisiknya. Itu kan kehendaknya mereka untuk berbuat seperti itu. Makanya kita dari UPAE untuk menepis stigma-stigma yang itu, kita buat karya-karya yang melebihi dari karya-karya yang orang sudah merendahkan kita seperti itu. Kalau masalah Tandingi lah. ya kita bisa tandingi. Kalau masalah penampilan ya kita tidak bisa ubah itu karena itu adalah hak prerogatif dari seorang individu, Pak ya. Dan itu tidak ada salahnya, mau dia tertutup mau dia terbuka ya silahkan seperti itu. Kalau masalah yang ingin kita ubah adalah keilmuan kita itu ada dampak yang lebih luas yang bisa kita coba untuk manfaatkan agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu tuh. Berubah ini apa ya pengalaman yang berkesan banget selama di sosiologi ini sampai sekarang? Banyak sih Banyak. sebenarnya dari saking banyak momen saya walaupun saya benci Faisal tapi banyak Ya. momen saya bersama. Saya juga kebetulan sering ikut pelitian-pelitian dosen itu tidak berharga gitu, maksudnya bukan tidak berharga, tidak bisa dilupakan maksudnya tidak. Makanya saya tidak bisa naruh skalanya gitu. Dan terus saya juga pernah pergi magang gitu. Saya rasa memang intinya tuh untung si kuliah itu maksudnya. Untung si Dari kuliah. berarti hal yang paling berkesan buat saya itu hari pertama saya menginjakkan kaki ke prodi sosiologi. Gitu. Ya. Itu pengalaman yang lumayan berkesan. Kalau saya sih apa ya? Jadi kadif sih. Oh, jadi kadif ya. Itu soalnya kalau saya pengalaman kan dari awal ini apa namanya masuk sosiologi itu fun fact-nya saya sudah ngincer apa namanya divisi pengabdian masyarakat. Jadi apapun yang saya akan lakukan, entah itu saya caper ke kating-kating biar bisa masuk PM sampai bisa masuk PM ya. Akhirnya jadi kadif itu sebenarnya apa ya? Salah satu cara lah biar kita bisa jadi kadif. Biasanya itu adalah banyak pencitraan gitu. Oh ya. Itu pengalaman yang tidak bisa Tidak bisa dilupakan. Oh, saya ada satu nih, Pak. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan di saat saya telat bayar SPP 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Itu karena saya ada pengabdian di Jerowaru itu selama 2 bulan setengah. Jadi di saat orang lagi sibuk-sibuknya nyusun KRS dan pembayaran SPP, saya lagi Saya lagi berkegiatan pengabdian. Nah, tapi dalam benak saya itu bisalah nanti diproses. Nah, pada saat saya menggampangkan hal itu, ternyata pada saat saya proses tidak bisa. Dari TU-nya Prodi, dari TU-nya birokrasi Universitas Mataram tidak bisa. Sampai-sampai berapa kali saya ditolak untuk kesana kemari. 1 minggu saya urus itu tapi tidak bisa saja. Nah, ada satu momen yang memang ini kekuatan relasi ya, mungkin benar. kekuatan relasi dalam organisasi. Bayangkan 2 bulan tuh, Mbak. 2 bulan saya belum bayar SPP. Kalau orang udah telat 1 minggu itu udah cuti. Tapi kalau kita 2 bulan belum bayar SPP masih bisa dibukakan. Itu kekuatan relasi. Ada satu orang yang tentunya pembeli sosiologi juga, dan pembeli sosiologi ini adalah pembesar di Universitas Mataram juga yang tentu membantu saya karena alhamdulillahnya sering ketemu sama beliau dan sering diskusi dan bertamu ke rumahnya beliau. Siapa seperti itu? itu. Pak Prof. Laluwera Serta Karyadi. Kita ucapin Terima kasih, Bapak. Prof. Jadi orang dalam Kak Faisal ternyata fun fact yang baru saya tahu. Saya hanya tahu ceritanya saja tapi tidak Ya. tahu lengkapnya seperti apa kalau beliau ternyata sampai 2 bulan. Beliau juga salah satu dosen pendiri 9 prodi yang di UNRAM gitu. Memang udah sepuh banget. Sepuh banget beliau di Kebetulan UNRAM. juga dia sering jadi imam di rumah saya. Ya. Oh, sekampung. Sekampung. Jadi kayaknya 2 orang ini punya privilege yang besar banget ya, teman-teman. Nah, itu tadi kita udah ngalur ngidul ngebahas tentang dari awal kenapa pilih sosiologi, dari awal gimana sih
bisa masuk ke masyarakat skena visit gitu ya, sampai akhirnya menjadi orang yang orang yang bisa kita bilang penggerak di sosiologi, yang satunya ada di divisi pengabdian masyarakat, di divisi PSDM ya. Ya. Saking melekatnya soalnya beliau ini Ya, sama pengabdian. pengabdian Semua divisi dia apa? Iya benar, kayak saya nggak tahu udah berapa kontribusi yang Luar dikasih biasa. sama Kak Ubay, terus sama sampai akhirnya pesan dan kesan aja, sampai akhirnya kesan di sosiologi itu seperti apa. Nah, Ya. sedikit nih teman-teman minta saya bacain satu Q&A dari Instagram nih tentang prodi sosiologi. Ini emang sebenarnya saya nggak mau baca, tapi disuruh tadi nih sama yang di belakang kamera ini. Oh, kurang ajar mereka ya? Ya, kita bacain kita aja. disuruh-suruh. Kita bacain aja. Tapi ini Q&A-nya lumayan menarik untuk kita bahas. Jadi di sana itu sebentar. Ini terlalu banyak scroll ya. Sorry, ada beberapa hal yang harus saya scroll soalnya ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke, jadi ini tuh kemarin teman-teman tuh buka Q&A. Nah, ada satu pertanyaan yang memang bisa mungkin yang mewakili lah pertanyaan yang lainnya. Gimana menurut Semeton Sosius menanggapi anggapan bahwasanya sosiologi di negara ini peluang kerjanya kecil dan kurang dihargai? Tentu ada ketakutan ya, kita yang memang udah semester atas kayak selesainya jadi apa kan, nggak mungkin jadi Hinturikin, nggak mungkin, juga nggak mungkin, atau kita berpetualang di One Piece juga tidak mungkin gitu. Jadi gimana nih Kak Ica nanggepin hal itu? Nah, kalau saya dengan ketakutan wajar, ketakutan teman-teman yang mungkin mereka anak sosiologi ya, mendengar ocehan-ocehan orang sebenarnya. Iya, benar. Sebenarnya kalau kita lebih mendalami lagi sosiologi itu seperti apa dan keahlian-keahlian yang ada di dalamnya, skill-skill yang ada di dalamnya, tentu kita tidak perlu resah dengan dunia kerja, dengan kebutuhan pasar yang saat ini dibutuhkan. Sosiologi tetap hadir di mana zaman AI sekarang, sosiologi tetap hadir. Pernah ada kajian tentang dosen, apakah ilmu sosial tidak dibutuhkan lagi di zaman yang sekarang? Sangat dibutuhkan, karena teknologi tidak bisa seperti manusia. Tidak bisa seperti manusia. Hakikat seorang manusia bekerja dengan hati itu tidak dimiliki oleh robot-robot industri yang sekarang, dan itu adalah kelebihan sosiologi yang kalau kita mendalami lagi mempunyai suatu kelebihan tersendiri, apalagi lebih-lebih dengan komunikasi kita, relasi kita, dan cara kita bergaul dengan orang-orang ketika kita bisa menganalisisnya sesuai dengan apa yang dikatakan Ubaya, sifat adaptif kita punyai dibandingkan dengan orang lain. Tentunya hal yang menarik, hal yang privilege yang besar bagi seorang mahasiswa sosiologi untuk bekerja dimanapun itu, tergantung dari kita. Gimana Pak? Kalau Ubay gimana? Sebenarnya kayak keresahan yang tadi dibilang takut dan menjadi apa-apa itu sebenarnya bukan dirasakan di sosiologi aja, tapi Iya, benar sih. sebenarnya kita semua mahasiswa di Indonesia pasti merasakan merasakan ketakutan itu ya. itu kayak jadi Jadi apa ya apa-apa sih biasa gitu ya kan. Berarti belum mendalami aja maksudnya? Iya, itu pasti, tapi kalau saya yang setidaknya kita tuh kuliah tuh bisa mempersiapkan gitu kayak seperti yang Faisal katakan tadi juga, kayak apa yang tidak bisa mesin tidak bisa lakukan tuh itu yang kita bisa lakukan. Kayak kita sebagai manusia tuh punya subjektivitas gitu, kita bisa mempertahankan subjektivitas kita, jadi itulah yang tidak bisa dilakukan mesin. Setidaknya kita tuh selalu punya peluang karena kita nih selama dunia ini masih berjalan pasti selalu ada manusia kan. Catat bro. Jadi Daging banget nih. Daging. tetap ada masyarakat, jadi kita tuh insya Allah gitu setidaknya kita punya sangu gitu, punya modal. Kayak di sosiologi kita kan sudah belajar lama gitu, kayak misalnya kita kuliah udah 4 tahun gitu, kayak kita bisa lihat bagaimana kita analisis pasar juga bisa kan, bagaimana kebutuhan masyarakat pada saat itu, bagaimana kebiasaan masyarakat gitu. Jadi setidaknya kita tuh punya sangu gitu di sosiologi. Terus kalau Kak Ica ada nggak rencana setelah lulus nih mau ngapain? Ya, karena tadi kalau kita ingin sukses, kita harus menguasai masyarakatnya, kita harus lebih kenal dengan masyarakatnya. Sehingga kalau saya pribadi, kan tadi Ubaya nyinggung ke politik aja tujuan saya, tapi sebenarnya tidak. Kalau saya mengatakan apakah saya ingin ke politik? Mau, karena untuk bisa bermanfaat lebih luas itu harus kita masuk ke politik. Nah, namun sebelum itu karena politik kita sangat masih belum bisa dewasa,
kita harus ada backingan sebelumnya, apa backingan finansial, sehingga daripada itu saya ingin bergelut di dunia usaha dan dengan memanfaatkan relasi-relasi yang sekarang, memanfaatkan komunikasi dengan masyarakat-masyarakat yang sudah kita komunikasikan pada saat kita kuliah. Kan sering tuh pada saat kita ada tugas tuh, pada saat kita kuliah itu tetap ada tugas tuh ya, tugas turun lapangan. Nah, coba itu dimanfaatkan, simpan kontaknya. Suatu saat kita akan membutuhkan, tetap entah kapanpun itu pasti akan kita membutuhkan. Makanya dalam dunia usaha pun kan kita bisa memanfaatkan orang-orang yang sudah kita kenal tadi itu sih. Fun fact-nya ya guys ya, Kak Icang nih saking banyaknya nyimpen kontak, berapa kontaknya? 4.500 ya. 4.500. Kalau memilih semua itu DPR RI kita tuh. DPRD provinsi lah kalau memilih semua. 4.500 dan saya pernah nanya apa waktu itu ya tempat ini nggak sih Kunci. Ya itu 3-4 dikirimin, saya nggak tahu itu dapat dari mana. Ya. Itu nggak tahu tukang kunci dari Lotim atau dari Lombok Tengah atau dari mana, tapi tetap ada. Tukang galon itu bisa 3-4 sampai kayaknya sepertinya istri kaprodi ini ada. Udah ada, alhamdulillah. Silahkan, jadi kalau Ibu kantin ada. membutuhkan orang dalam silahkan hubungin Kak Faisal. Ya, tipsnya tuh ntar dulu. Tipsnya kalau itu setiap orang yang kita kenal minta aja nomornya siapapun yang minta. Seperti yang Tuni katakan tuh kita nggak tahu itu akan dibutuhkan suatu saat. Pada saat itu ya ada value-nya. Sampai Kak Echan nih HP-nya 2 saking nggak bisa muat Ya. untuk menyimpan kontak-kontak Udah nggak itu. bisa gerak. Ya. Udah nggak bisa gerak. Mana HP itu Kak? Oh, udah bisa gerak. Udah nggak bisa sekarang. gerak Udah saking bisa gerak. sudah penuhnya. Nanti kalau apa? Kak Uba ini gimana rencana kedepannya? Apakah mau jadi camat atau seperti apa tiba-tiba kan? Soalnya plot twist sekali Bro Uba ini. Kita nggak bisa tahu pergerakannya tiba-tiba aja Bro ya, semua tuh tiba-tiba. Benar. Nggak juga. Tiba-tiba MPKM juga kemarin. Tiba-tiba MBKM tiba-tiba. Saya nggak tahu itu. Gitu ya. Pasti saya selalu punya rencana ya. Tapi apa? kalau Allah alam, tapi saya selalu berpikir dalam hidup saya tuh selalu ada jalan. Gitu. Selalu ada jalan, entah pun jalan punya Sama mana. kayak seperti kata Faisal tadi, mungkin dari pertemanan saya, dari orang-orang yang saya kenal bisa saja itu memberikan saya insight baru gitu, kayak bisa memberikan saya peluang baru gitu. Intinya Bismillah lah, intinya kita ikhtiar, kerjain apa yang ada depan mata, kerjain dengan ikhlas kayak kata mama saya itu intinya begitulah. Nah terus satu kata nih, nggak usah satu kata karena kalau Kak Eka nggak bisa satu kata Oh, ya. Jadi kata-kata singkat nih, statement terakhir buat teman-teman prodi sosiologi yang mungkin lagi struggle, yang mungkin lagi Apa ya? capek, yang mungkin lagi udahlah tidur aja gitu. Apa nih? Nggak usah satu kata, satu kalimat ya. Satu kalimat. Sebelum saya mengucapkan satu kalimat, kata Ubay, jangan mati sebelum kita ke Banda Naira ya. Apa itu artinya, Bung? Itu saya mau gali di sini. Wallahu alam. Hah? Kenapa tuh? Kenapa? Nggak tuh? tahu. Udah ke Banda Naira. Banda Naira itu apa? Nama tempat kan. Nama tempat ya. Oh. Roboy udah ke Banda Naira? Udah ke sana. Pernah alhamdulillah. Berarti udah Pernah. siap mati? Udah siap mati Belum. berarti. Oh belum. Bisa Kayak jadi siap. mungkinnya karena waktu itu kan yang mengatakan itu Syahrir kalau tidak salah. Mungkin bisa jadi Syahrir mengatakan itu karena dalam keadaan perang itu dan sedang dia mau perjalanan diasingkan ke sana, bisa jadi ya. Mungkin Iya, mungkin bisa saya tidak tahu ya. Oke. Bisa jadi dia mengatakan itu jangan mati sebelum ke Banda Neira, maksudnya dalam keadaan berperang tuh. Dia harus sampai ke Banda Neira dulu diasingkan dan di sana dia berpergerakan lagi. Mungkin begitu. Bisa jadi begitu ya, tapi saya bukan orang Banda dan tidak tahu sejarahnya. Oke. Saya ada buku. Thank you, Bro, sudah memberikan informasi terkait itu karena saya penasaran. Gitu. Ya karena di luar tuh dia enggak mau, makanya sekarang saya langsung tanya aja di sini biar dia mau karena banyak orang yang menonton juga seperti Biar itu. denger aja. Ya. Tapi kalau kata Faisal juga ada, Faisal selalu mengatakan Apa? saya kayak keresahan-keresahan kita tadi. Apa kata Ah. B.J. Habibie itu? Apa kata Bija Habibie? Nah tiba-tiba nih apa? B.J. Habibie pernah mengatakan kalau kita ingin menjadi orang sukses bukan orang pintar rahasianya, tetapi orang pintar itu akan dikalahkan dengan orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang tekun seperti itu. Catat ya adik-adik. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Itu aja. Ya, berarti tinggal closing statement kalau saya. Oh ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya Bu Tuni, Bung Ubaya dan para teman-teman yang di belakang, luar biasa. Keren say. Merdeka. Semoga wisuda di tepat di waktu yang tepat ya teman-teman. 12 semester, amin. Oh, kan waktu yang tepat. Oh, 8. Oh, iya. Ya. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik sampai kita tidak bisa bertemu dan berbahasa. Sekian dari saya, Ecangke _11, calon Bupati Lombok Timur. 2029. Merdeka. Amin.
Dari bro. Pak ini tidak terhalang ini, sepertinya kita harus Terhalang. melihat dengan jelas ya. Apa Closing sebenarnya statement. saya bukan orang yang pandai berkata-kata, jadi cuma saya ingin berpesan pada teman-teman, semua tuh pasti ada jalannya, jadi jalani dengan ikhlas dan lakukanlah. Lakukanlah. Nah, oke, nah itu tadi alur ngidul kita Ya. ngebahas tentang bagaimana kehidupan kampus, bagaimana kehidupan dua orang Dua ini ya orang. guys ya. Ingat tadi di follow Instagram juga, Instagram saya juga, tapi nggak usah dan nggak apa-apa. Ya. Nah itu tadi segmen kita udah kita masuk ke segmen terakhir ya teman-teman. Jadi itu tadi kata-kata yang disampaikan oleh pembeli yang ada di sosiologi. Nah saya harap mungkin next bisa Next. ngundang yang lain lagi, Lain lagi, itu ya. yang lebih lagi gitu. Siapa tahu kita bisa dudukkan siapa lah di Ya, sini gitu. benar. Itu jadi teman-teman semangat terus, tetap lugas, tetap waras, Tetap waras. dan tetap ngeluh juga nggak apa-apa. Ngeluh itu salah satu bagian dari kita menjadi manusia. Thank you teman-teman, bye-bye. Bye bye. Kita Guys, sampai jumpa di episode Sosiostalk selanjutnya. Oke, Yes. next yang volume 3 ya. Ya, Fall 3. Fall 3. Bye-bye. Bye bye.